Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat ya, membentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat ya, bentuk umumnya kuadrat. Jadi bentuk seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c ya, dimana nanti x-nya ini nanti formulasinya nanti ya berbentuk trigonometri, apakah itu sin x ataukah itu cos x ataukah itu tangen x atau secant x ya, dan lain-lain lah. Jadi nanti x-nya ini berbentuk seperti ini ya. Nanti bagaimana cara penyelesaiannya ya, kita akan coba selesaikan. Nah, hanya sebelum kita membahas tentang persamaan kuadratnya, kita nanti juga akan menggunakan rumus identitas yang pernah dipelajari di kelas 10. Jadi ada beberapa rumus identitas ya, identitas yang perlu diingat kembali. Yang pertama, rumusnya adalah bahwa yang namanya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1 ya, ini yang pertama. Nah, seandainya sin kuadrat ini cos kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan sin kuadrat, maka ini nanti ya, tambahan seandainya dibagi sin kuadrat, maka ini akan berubah jadi 1. Yang cos kuadrat dibagi sin kuadrat itu nanti menjadi kotangen ya, kotangen kuadrat x ya. Sementara 1 kalau dibagi sin kuadrat ya, semuanya sama-sama dibagi sin kuadrat, nanti akan menjadi kosekan kuadrat ya. Ini kalau dibagi sin kuadrat. Sementara kalau sin kuadrat cos kuadrat sama dengan 1 ini dibagi oleh cos kuadrat ya, maka kalau cos kuadrat ini dibagi cos kuadrat itu nanti jadi 1. Sedangkan sin kuadrat dibagi cos kuadrat itu nanti jadi tangen kuadrat x. Sedangkan 1 kalau dibagi cos kuadrat itu jadi secant kuadrat ya. Sehingga kita bisa dapat rumus ini ya. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lihat contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Ini kita ambil yang pertama ini ya. 2 secant kuadrat x tambah tangen x min 3 sama dengan 0 ya. 2 secant kuadrat ya. Kita coba di sini. 2 secant kuadrat x ditambah apa tadi? Ditambah tangen x ya, ditambah tangen x ditambah tangen x min 3 itu sama dengan 0 ya. Nah, yang ditanya apa yang ditanya? Tentu saja seperti biasa yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian. Dalam ini yang saya minta adalah solusi umumnya apa ya. Solusi umumnya. Nah, maka cara menjawabnya adalah kita lihat ini secant kuadrat, ini tangen, tentu berbeda ya. Secant kuadrat tangen x. Jadi kita harus bawa secant kuadrat ini menjadi bentuk tangen ya. Nah, secant kuadrat kita tahu di sini secant kuadrat adalah tangen kuadrat x plus 1 ya. Maka kita rubah di sini 2 secant kuadrat x ditambah tangen x min 3 sama dengan 0. Maka secant kuadrat kita ganti dengan tan kuadrat plus 1 ya. Jadi tangen kuadrat x plus 1
ditambah dengan tangan X ini ya, ditambah dengan tangan X ini, min 3 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan ini menjadi 2 tangan kuadrat X 2 kali 1 jadi tambah 2 ditambah tangan X min 3 sama dengan 0, maka berubah jadi 2 tangan kuadrat X ditambah tangan X, 2 sama min 3 kita gabung menjadi min 1 ya, sama dengan 0. Baik, kita sudah dapat persamaan kuadrat ya, bentuknya sudah tangan semua ya. Sehingga ini kalau kita konversi biar lebih mudah untuk melihatnya, ini kan sama aja artinya 2 ya. Ini sama artinya 2 ya, 2y kuadrat gitu ya, ditambah ini y juga, lalu ini min 1. Maka biar kita mudah memfaktorkannya, pemfaktorannya bagaimana ya, 2y kuadrat berarti 2y dikali y, 1 itu 1 kali 1 gitu ya. Biar jadi min 1 maka sininya min, sininya plus ya. Sehingga nanti ini dari sini kita peroleh y sama dengan setengah ya. Sedangkan dari sini kita dapat y nya sama dengan min 1 ya. Nah, tentu saja di sini y sama dengan setengah kita rubah kembali ya, y nya adalah tangan ya. Maka tangan X kita rubah kembali sama dengan setengah, atau di sini tangan tangan X sama dengan min 1. Maka dari sini kita bagi 2, kita pecah ya. Kita cari tangan berapa yang 0,5 ya. Nah, ini tidak istimewa, maka kita harus cari dengan menggunakan kalkulator ya. Kita coba dengan menggunakan kalkulator ya. Sebentar, kita cari dulu kalkulatornya. Di sini sudah ada ya. Kita gunakan bagaimana cara menggunakan kalkulator untuk mencari tangan setengah ya. Ini tangan berapa yang setengah. Kalau kita gunakan kalkulator, maka kita klik dulu 0,5 ya. Kita pilih yang trigonometri, yang second, karena kita mau kebalikannya ya, kan kita mau nyari X nya second, kita pilih yang tangan. Nah, ini sudah dapat 26,56 atau 26,6, saya bulatkan ya, sehingga nanti maka ini sama artinya ya, kita bisa ambil tangan X sama dengan setengah itu artinya tangan X sama dengan tangan 2, berapa tadi, 26 ya, 26,6 ya. Begitu juga dengan min 1, tangan berapa yang min 1 ya. Ini kita bisa mudah ini ya. Kalau yang 1 itu kan sama dengan, kalau di kuadran itu tangan 1 itu adalah tangan 45 ya, alfanya 45 derajat. Maka untuk dia mengambil minus, kita bisa ngambil dari, kalau tangan itu negatifnya, tangan negatifnya ada di kuadran 2 sama kuadran 4. Salah satu boleh kita ambil ya. Dalam hal ini saya ambil yang sini ya. Saya ambil yang 180 min. Oke, saya ambil yang 180 min 45. Jadi 135. Maka dari sini nanti tangan X sama dengan yang min 1 adalah tangan 135 ya. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita bisa cek ya, tangan berapa yang min 1. Maka kita tulis dulu min 1 ya. Min 1 ya, min 1 kita tulis, maka kita pilih
yang tadi trigonometri, kita pilih secant, kita pilih tangen. Ya. Maka pilihannya di sini adalah min 45 derajat. Kalau kita memilih 45 derajat juga boleh. Jadi boleh 135, boleh min 45 derajat. Ya. Min 45 berarti yang sini tadi, yang kuadran 4, berarti dia diganti negatif. Ya. Atau kita ganti nggak apa-apa, ini jadi min 45 derajat. Ya. Jadi min 45 derajat. Nah, dari sini kita dapat solusi umum. Ya. Solusi umum. Ya. Untuk ini tangan X sama dengan tangan 26, maka nanti X-nya solusi umumnya adalah 26,6 ditambah K kali 180 derajat, ya, rumus untuk tangan ya. Nih, kita coba lihat dulu nih. Ya. Jadi itu untuk yang pertama. Dari kasus yang kedua, dari yang sini atau dari yang sini kita dapat bahwa solusi umumnya X sama dengan min 45 derajat ditambah, ini derajat ya, tambah K dikali 180 derajat. Nah, selesai kita ya. Jadi solusi umumnya atau penyelesaiannya ada di sini ya. Baik, yang berikutnya, contoh soal berikutnya. Kita coba ambil contoh soal berikutnya. Kita ambil katakanlah ini nomor 2 ya. Yang ini 2 sin X cos X sama dengan cos X. Contoh berikutnya 2 sin X cos X sama dengan cos X. Jadi kalau contoh sebelumnya kita menggunakan sifat ini ya, sin kuadrat cos kuadrat atau salah satu dari ini ya, di sini ya penggunaannya ya, 2 sin kuadrat. Maka untuk soal yang sini, soal yang nomor 2 ini tidak menggunakan sifat, ini soal biasa, tetapi dalam penyelesaiannya jangan coba-coba karena di sini ada cos X ya, di sini ada cos X, sini ada cos X ya. Maka biasanya kita langsung mencoret gitu ya, langsung dicoret gitu. Nah gini ya, sehingga nanti kita cuma dapat 2 sin X sama dengan 1. Maka ini adalah jawaban yang salah ya, ini adalah jawaban yang salah ya. Kenapa? Karena di dalam pencoretan ini ada beberapa elemen yang hilang. Maka yang benar ke mana? Yang benar. Maka yang benar adalah tentu saja caranya seperti ini ya. Kalau yang ditanya tentukan HP-nya ya, atau himpunan penyelesaiannya atau solusi umum dalam hal ini, maka cara penyelesaian adalah kita pindah ruas ya. Maka 2 sin X cos X sama dengan tidak pindah min cos X ya, kita pindah sama dengan 0. Nah di sini ada cos X, maka kita keluarkan ya, cos X buka kurung, kita buka, di sini jadi 2 sin X min, nah cos X dikeluarkan cos X jadi 1. Nah, sehingga kita jadi dapat 2 ya. Kalau ini sudah sama dengan 0, maka penyelesaiannya yang pertama dari sini cos X-nya sama dengan 0, atau dari sini 2 sin X min 1 sama dengan 0, atau nanti di sini dapat 2 sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan setengah ya. Nah kalau yang tadi dalam pencoretan kita kehilangan cos X, itu yang saya bilang tadi ya. Ya, kalau tadi kita ambil pencoretan tadi di sini ya, kita ambil pencoretan tadi ya, 2 sin X
cos X sama dengan cos X, nah ini kita coret, maka kita hanya dapat 2 sin X sama dengan 1, atau sin X sama dengan setengah. Kita hanya dapat satu ini ya. Jadi kita hanya dapat satu ini yang setengah, sementara yang cos X nya tidak dapat ya, kita tidak peroleh karena kita coret tadi ya, sehingga ini adalah salah ya, yang ini tadi adalah salah. Maka yang benar adalah yang kita pindah ruas. Nah, bagaimana kelanjutannya di sini? Ya, karena ada 2, maka kita selesaikan ya di sini. Kita selesaikan. Nah, yang pertama cos X sama dengan 0. Cos berapa yang sama dengan 0? Ya, dari sini kita selesaikan cos X sama dengan yang 0 adalah cos 90 derajat ya. Sehingga solusi umumnya ya, solusi umumnya ada 2. Yang pertama, X sama dengan 90 ditambah K kali 360, dan yang kedua X nya adalah min 90 ditambah K kali 360. Sementara dari sini ya, ini bisa kita ganti sin X sama dengan sin berapa yang setengah? Sin 30 ya. Kita ambil solusinya, kan ini sudah 2 ya, solusi umum berarti ini ketiga ya. Maka X nya yang pertama adalah 30 derajat ditambah K kali 360. Yang berikutnya adalah X, karena ini sin ya, bukan ini ya rumusnya ya, bukan alfa sama min alfa. Tapi kalau sin dia 180 min 30 ya. Jadi 180 min 30 ditambah K kali 360, atau yang ini disederhanakan menjadi 150 plus K kali 360 ya. Ini jadi solusi umumnya ada 4 ya. Jadi ini untuk beberapa penyelesaian persamaan ada yang berbentuk kuadrat ya. Kalau ini karena tidak berbenturan, tidak ada kuadratnya, tetapi penyelesaiannya diperlukan ya. Kita ambil contoh ya, difaktorkan ya, ini kan difaktorkan. Jadi intinya adalah pengerjaan yang menggunakan pemfaktoran ya. Ini semua menggunakan pemfaktoran ya. Baik, pertemuan singkat ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan nanti mengerjakan tugas ya, tugasnya ini ya, tugasnya ya, untuk khusus untuk kelas 11 IPA 1 ya, soalnya ini ya tugasnya, atau nanti dengan kelas-kelas yang lain juga tugasnya. Silakan kalian mengerjakan soal halaman 3536 ya. Jadi tugasnya yang telah menonton video ini, itu tugasnya di buku paket ya, tugasnya di buku paket halaman 35 sampai 36 ya. Ini halaman 35 sampai 36 nomor 25 ya. Nomor 25, 26 dan 35 ya. Pertanyaan sama, tentukan solusi umumnya apa ya. Baik, itu aja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.